dugaan indikasi tindak pidana pencucian uang itu tentu kuat ya. Aliran dana yang masuk ke rekeningnya itu dari siapa, terus dialirkan kemana, tentu itu kita sudah berikan informasinya kepada penyidik. Dan kalau kita telusuri bagaimana cara kerja PPATK dan bisa menghasilkan hasil analisis itu, pertama kan PPATK menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, profesi ya. Lalu kemudian laporan transaksi keuangan mencurigakan itu kita analisis. Setelah dianalisis disampaikan kepada penyidik. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan laporan transaksi keuangan mencurigakan? Laporan transaksi keuangan mencurigakan itu salah satunya adalah di luar dari profil ataupun karakteristik nasabah. Mbak Eva tuh kalau kita buka rekening kan ditanya oleh bank nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, berapa penghasilan gitu kan. Nah, kalau kita lihat terduga misalnya ya gaji pokok 5 juta, tunjangan 60 juta, 70 juta, kemudian ada masukan yang sah lainnya dari mengajar atau apa, sehingga profilnya itu katakanlah sebulan 80 juta gitu ya. Oke. Nah, satu ketika dapat aliran 10 miliar. Tidak Nah, ini wajar begitu ya bank Pak ya? tidak wajar karena Baik. di luar dari profil karakteristik dia kan. Nah, lalu kemudian bank menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Oke, baik. PPATK analisis. Nah, ternyata ini ada pemberian seseorang misalnya ya, dari seseorang itu terindikasi dia sedang bermasalah terhadap pajak misalnya ya, Ya. atau kejahatan lain. Baik. Tapi Gitu. kalau kita berbicara terkait dengan mutasi 500M yang ditemukan oleh PPATK, ini pertanyaannya Pak, debitnya dari mana, kemudian kreditnya juga kemana, Pak Natsir? Iya, debitnya itu ya tentu ada indikasi dari persoalan-persoalan pajak yang sedang diurus seperti itu. Dan polanya nggak sesederhana itu gitu ya. Yaitu tadilah menggunakan professional money laundering, di mana kalau kita lihat ya jasa professional money laundering dan model bisnisnya itu dapat kita lihat dalam salah satu ya atau keseluruhan Oke. siklus pencucian uang itu seperti Oke, apakah placementnya. artinya debitnya juga ada dari wajib pajak, Pak Natsir? Nah kalau secara kasat mata apa gitu ya itu kalau pelaku money laundering yang sederhana bisa langsung terdeteksi. Tapi ini kan caranya diputar-putar dulu segala macam ya, lalu kemudian sampai ke rekening terduga. Ya. Seperti itu Mbak Oke. Iva. Oke, baik. Nah, sejauh ini dari PPATK sendiri begitu ya koordinasinya dengan Kementerian Keuangan dan juga KPK untuk terus mengusut kasus ini seperti apa, Pak? Terus kita lakukan koordinasi ya dengan penyidik, dengan KPK ya. Ada informasi yang mereka butuhkan, kita support ya. Dan di sini memang nilai tambah ya dari penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pola kerjanya itu kan follow the money ya, mengejar uang hasil kejahatan. Sehingga uang itu dari mana saja, kemana saja, dialirkan ke siapa saja, di mana saja itu bisa terdeteksi. Ya kan, kalau selama ini kan konvensional tuh kalau misalnya kejahatan di bidang kehutanan ya, itu kan yang masuk penjara selalu sopir truknya, kemudian penebang pohonnya, jarang para tokenya, kemudian aset dari para toke yang ada itu bisa disita. Tapi dengan pendekatan follow the money tadi, itu semua hasil kejahatan itu bisa ditelusuri. Dan penyidik bisa lebih mudah ya untuk menyita, menangkap orang sampai orang-orang yang ada di belakang layar. Oke. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Terkait dengan nomini ini sendiri juga menarik begitu Pak, karena disebutkan juga dari konsultan pajaknya ada juga yang tercatat sebagai nomini begitu. Temuan ini seperti apa? Mungkin bisa dielaborasi lagi begitu. Sebetulnya seberapa banyak nomini yang sudah ditemukan oleh PPATK sejauh ini dan seberapa besar begitu nilai yang ada di nomini ini, Pak? Ya, jadi selalu memang beberapa dari aliran dana itu tidak langsung ke
terduga ya menggunakan nomini-nomini yang lain. Dan inilah salah satu fungsi dari profesional money laundering tadi, mengatur ya, menempatkan uangnya tadi di badan hukum, baik yang sah ataupun yang apa namanya itu di-create menjadi seolah-olah sah, lalu kemudian ditempatkan dan lain-lain. Jadi para profesional ini background-nya macam-macam ya, dan latar belakang ininya pekerjaan pendidikannya juga macam-macam ya, ada akuntan, ahli hukum gitu ya. Nah ini yang meng-create, yang mengengineering uang hasil kejahatan tadi sehingga seolah-olah tampak sah dia. Itu yang disebut dengan pencucian uang. Kalau kita lihat definisi pencucian uang kan itu adalah upaya menyembunyikan ya, mengaburkan uang hasil kejahatan sehingga seolah-olah tampak sah. Seperti itu. Oke, baik. Kalau dari ahli hukumnya ini sendiri begitu Pak, secara detailnya seperti apa dari temuan Anda Pak, ataupun juga dari temuan PPATK Pak Natsir? Nah kalau kita lihat misalnya ya peran dari ahli hukum di dalam proses pencucian uang itu, bagaimana uang hasil kejahatan itu kan bisa seolah-olah tampak sah dari hasil kegiatan yang legal. Itu secara umumnya. Dan sebagai informasi ke Mbak Fia dan pendengar CNBC, ini banyak sekali ya pola-pola ataupun modus pencucian uang yang digunakan oleh pelaku kejahatan seperti smarting ya. Nah ini modus yang merupakan upaya untuk menghindari pelaporan dengan cara memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku. Kemudian ada juga modus yang disebut dengan structuring ya. Ini modus yang selanjutnya adalah itu upaya ya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga transaksi menjadi lebih kecil. Jadi banyak dilakukan, misalnya kan ada kewajiban penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa itu menyampaikan transaksi 500 juta per hari. Supaya dia tidak dilaporkan oleh bank misalnya kepada PPATK telah melakukan transaksi 500 juta per hari, dia pecah-pecah kecil-kecil. 100 juta pagi di bank ini, 100 juta di bank lain, siangnya, sorenya dipecah lagi di beberapa bank 300 juta. Nah ini itu adalah upaya untuk menghindari pelaporan dan ini dilaporkan oleh bank sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan.